Kamu tahu tidak? Kisah Nabi yang memiliki keistimewaan yaitu berupa mukjizat dari Allah dalam berdakwah. Wah, aku tahu dong. Itu adalah kisah dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Penonton, siapa yang mau dengar kisah Nabi Sulaiman? Ceritakan dong Fadwa, apa saja ya mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam? Baik, berikut ini akan ada penampilan drama yang akan diperankan oleh kakak-kakak dari kelas 5. Ayah bunda teman-teman dan kakak-kakak, marilah kita saksikan penampilan drama dengan kisah mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Akaza, Ismi Akaza. My name is Rafani, Ismi Rafani. We are from grade 5. Prophet Sulaiman and his troops left the palace to an ant valley, which is now known as the Taif region. That said, Prophet Sulaiman's army consisted of jinns, humans, and various types of birds. Dikisahkan, Nabi Sulaiman bersama pasukan tentaranya keluar dari istana menuju ke sebuah lembah subur yang kini dikenal dengan wilayah Taif. Konon, pasukan Nabi Sulaiman itu terdiri dari jin, manusia, dan berbagai macam jenis gunung. Arriving at the intended valley, there was an ant colony leader who made an announcement to the other ants to immediately enter their hole so as not to be trampled by Prophet Sulaiman's troops. Sesampainya di lembah yang dituju, ada seekor pemimpin koloni semut yang membuat pengumuman kepada semut lainnya agar segera masuk ke dalam lubang mereka supaya tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Ada apa wahai Baginda? Iya, ada apa Baginda Nabi? Mengapa kami harus berhenti? Sedangkan di depan sana tidak ada sedikit pun yang menghalangi kami. Ya kami jadi bingung wahai Baginda. Apakah kalian tahu bahwa sedang ada pasukan semut yang berlari ketakutan karena takut terinjak oleh pasukan kita? Masya Allah, Baginda Nabi Sulaiman.
waited for the ant colony to enter the nest. MashaAllah, Prophet Sulaiman understood animal language, so he was able to save an ant colony that was almost trampled down. For this gift, the Prophet was grateful to Allah, as told in another An-An'am verse 19. Dikisahkan, Nabi Sulaiman dan pasukannya pun menunggu koloni semut itu untuk masuk ke dalam sarang. Masya Allah, Nabi Sulaiman paham akan bahasa hewan sehingga dapat menyelamatkan koloni semut yang hampir terinjak-injak. Atas karunia ini, Nabi pun bersyukur kepada Allah seperti yang diceritakan dalam surat An-Naml ayat 19. So Sulaiman smiled in amusement at her words and prayed, My Lord, inspire me to be always thankful for your favors, which you have blessed me and my parents with, and to do good deeds that please you. Admit me by your mercy into the company of your righteous servants. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. As a prophet and messenger of Allah SWT, of course, Prophet Sulaiman alaihi salam has advantages in the form and privileges in the form of miracles given by Allah SWT. In facilitating his dawah in society, the Prophet Sulaiman alaihi salam owns miracles for quite a lot, one of which was being able to command jinn and animals, abundant wealth and power, controlling the wind, and much more. Semua hal tersebut bisa terjadi tentunya hanya seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang semesta alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberikan semua kelebihan dan kehebatan tersebut kepada Nabi Sulaiman. Salah satu tujuan utamanya adalah sebagai tanda kenabian dan bukti bahwa ia memang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. All of these things can happen, of course, with only the permission of Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Lord of the universe. It was Allah who gave all of these advantages and greatness to Prophet Sulaiman. One of its main purposes is as a prophetic sign and proof that he is indeed a messenger of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut kisah lain Nabi Sulaiman yang membuktikan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. The following is another story of Prophet Sulaiman who proves the miracles given by Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dalam rapat ini semua melaporkan hasil kerjanya. Semua yang Baginda Raja perintahkan sudah hamba lakukan, Baginda Raja. Semua perintah Baginda sudah saya laksanakan, Baginda Raja. Semua perintah yang Baginda berikan sudah saya kerjakan, Baginda Raja. Terima kasih telah melaporkan. Sekarang giliran dia Butut. Butut? Butut? Baik, para pembesar, apakah ada yang melihat Butut? Tidak, Baginda Raja. Mohon maaf Baginda. Mohon maaf Baginda, hamba terlambat. Hamba baru saja melakukan perjalanan yang sangat jauh, dan hamba menemukan sebuah negeri yang sangat subur dan damai. Namun pemimpin negeri itu adalah seorang ratu yang menyembah matahari sebagai Tuhannya. Untuk membuktikan kebenaran ceritamu, maka kau akan kirimkan surat untuk ratu tersebut. Prajurit, bawakan surat. Ini suratnya.
dipimpin oleh seorang ratu. Aku akan masuk ke invitasi dan menjatuhkan surat ini ke dekat sang ratu. Saat itu dia akan membangun dan akan membaca surat ini. Apa ini? Sebuah surat. Surat dari siapa ini? Siapa yang mengirimkannya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah engkau kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Surat ini dari Raja Sulaiman. Ia memintaku untuk berlaku tidak sombong dan tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memangnya siapa dia? Berani-beraninya memerintahkan aku Ratu Balkis sebagai Raja Saba yang kaya. Aku akan segera memenuhi istana penasihatku. Aku mendapatkan surat dari Raja Sulaiman. Isinya memerintahkan aku untuk tunduk dan menyembah kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan, Ratu? Kita sah saja kerajaan Sulaiman. Kita ingin negeri yang kaya dan kuat. Bukan begitu, wahai ratuku? Aku tidak ingin berperang. Dan nampaknya kekuatan kerajaan Raja Sulaiman lebih besar daripada kita. Kalau seperti itu, kita akan kalah. Benar Baginda, pasti kerajaan Sulaiman adalah kerajaan yang sangat kuat karena mereka berani memerintah ratu. Lalu apakah ratu akan mengikuti ajakannya? Para penasihatku, tolong siapkan hadiah terbaik untuk Raja Sulaiman. Dengan hadiah ini, pasti dia akan terpukul. Baik Ratu. Hadiah kita ditolak mentah-mentah oleh Raja Sulaiman. Jangankan dibuka, dilihat pun tidak. Raja Sulaiman memerintahkan kita untuk membawa kembali hadiah ini, Ratu. Rupanya Raja Sulaiman bukan sembarangan. Dia tidak sial dengan kekayaan. Padahal dia kita berikan sangat besar jumlahnya. Kita terpaksa mengikuti kemauannya. Surat ini memberitahukan bahwa Ratu Balkis akan datang ke kerajaan kita. Akhirnya, Ratu Balkis mematuhi perintah Baginda. Ratu Balkis bertekuk lutut di hadapan Raja Sulaiman. Wahai pasukanku, siapkan hadiah.
Siapkan penyambutan terbesar untuk tamu kita. Apakah gerangan penyambutan luar biasa itu Baginda Raja? Siapakah yang bisa memindahkan singgasananya ke sini sebelum dia datang? Sulaiman asked, "O chiefs, which one of you can bring me a throne before they come to me in full submission?" Ifrit ketika mengetahui kedatangan Ratu Balkis, Sulaiman lalu berinisiatif untuk memberikan kejutan dengan membawa tahta Ratu Balkis ke kerajaannya. Dia berkata, "Wahai para pembesar, siapa di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri?" One mighty jinn responded, "I can bring it to you before you rise from this council of yours, and I am quite strong and trustworthy for this task." Ifrit dari golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya." Quran Surat An-Naml ayat 38. Ratu Balkis lantas